Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya, yang menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan makna sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu. Beda dengan umat agama lain. Islam itu punya kitab suci hanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Teks-teks Quran itu muncul dari satu zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Maka tentu lebih simpel. Shalom. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu ulasan penting dan menarik. Dr. Bambang Nursena berkata, yang ditekankan di Kristen adalah makna kitab suci, bukan hafalan seperti Islam. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menyaksikan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya. Mengapa? Karena Alkitab kita itu ditulis paling tidak dalam 3 bahasa. Sebagian besar untuk Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dalam bahasa Aram, secara khusus itu ketika bangsa Israel, khususnya suku Yehuda dibuang ke Babel, dan sepulang dari pembuangan Babel itu bahasa Aram dipakai sebagai bahasa sehari-hari, mendampingi teks asli klasik dalam bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru, karena bahasa Yunani Koine sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi itu menyebar merata di bagian besar dunia dari Yerusalem ke arah barat. Maka bahasa Yunani adalah bahasa yang paling merata dipakai oleh dunia kuno saat itu, sehingga Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun demikian, background dari ajaran Yesus tetap stylenya, gayanya itu adalah Hebrew Aramaik. Bahasa Yunani yang dipakai Perjanjian Baru pun bukan bahasa Yunani klasik ala bahasa Yunani yang dipakai Sokrates, Plato, Aristoteles, tapi bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan makna sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu. Karena itu kalau umat harus diwajibkan untuk memahami kitab suci, harus belajar bahasa Ibrani secara detail, bahasa Aram secara detail, bahasa Yunani secara detail, terus ke gerejanya kapan? Nah, ini beda dengan umat agama lain. Islam itu punya kitab suci hanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Teks-teks Quran itu muncul dari satu zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Maka tentu lebih simpel daripada kita memahami teks kitab suci mulai dari zaman awal ditulisnya kitab Torah, zamannya Nabi Musa, sampai akhir adalah surat-surat Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 90 setelah Masehi. Nah, ini kerumitannya. Baik Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena itu merupakan sebuah realita atau kenyataan yang dinapasi atau dihidupi oleh orang-orang Kristen pada umumnya.
Ada perbedaan yang sangat signifikan pendekatan orang-orang Kristen terhadap kitab suci Alkitab dibandingkan dengan saudara-saudara kita dari Muslim atau Islam dalam pendekatannya terhadap kitab suci mereka, Al-Quran. Kita tahu bersama, saudara-saudara kita orang-orang Islam, ada yang sampai bisa hafal Al-Quran. Dan tentunya itu sesuatu yang menarik sekaligus menjadi sebuah kebanggaan bagi saudara-saudara kita pemeluk agama Islam. Tetapi seringkali ada hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Apa yang merupakan sesuatu yang membanggakan di saudara-saudara kita Islam, yaitu adanya orang-orang tertentu yang menghafal Al-Quran. Hal yang sama tidak bisa disimpulkan pengertian, pemahaman, pendekatan terhadap Al-Quran tersebut di dalam konteks Kekristenan. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena tadi, Al-Quran itu terdiri dari satu bahasa, yaitu bahasa Arab, dan ada di dalam sebuah zaman, yakni masa kenabian dari Muhammad, nabi dari saudara kita umat Islam atau Muslim. Jadi otomatis tidak terlalu rumit dibandingkan dengan eksistensi keberadaan dari kitab suci Alkitab. Kenapa demikian? Karena memang penulisan Alkitab itu memiliki jangka waktu sekitar 1500 tahun. Ada masa atau zaman waktu yang berbeda-beda dengan latar belakang penulis yang berbeda-beda, dengan situasi kondisi yang berbeda-beda. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa Alkitab itu baik perjanjian lama, perjanjian baru, ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda. Perjanjian lama mayoritas ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada sebagian kecil dalam kitab Ester, dan juga hampir separuh dalam kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aram atau Aramik. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi yang ditekankan dalam kekristenan bukan menghafal seluruh isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Penekanannya bukan itu. Penekanannya adalah bagaimana makna arti dari kitab suci itu dimengerti oleh sebanyak mungkin orang. Dan hal ini juga merupakan salah satu petunjuk yang menyatakan, membuktikan bahwa Allah merindukan berita tentang firman itu disampaikan ke seluruh bangsa dalam berbagai bahasa. Makanya konteks perjanjian baru kenapa sampai ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional di zaman penulisan Alkitab perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Sehingga berita tentang karya Allah, tentang Yesus, itu bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, termasuk wilayah atau jangkauan yang lebih luas kepada segala bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih teringat dengan sebuah dialog yang diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation, AWF, di mana pembicara dari Kristen itu
Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, dan pembicara dari Islam adalah Ustadz Masyid. Saat itu ada sebuah tanda petik ketegangan yang begitu mencolok ketika Pendeta Muriwali Yanto Matalu berkata, "Jangan kau paksa aku untuk membaca Alkitab itu karena saya sudah hafal itu semua artinya." Maka Ustadz Masyid pun berkata, "Kalau betul kau hafal, coba sebutkan Markus 16 ayat 16 sampai 20." Nah, itu perdebatannya seru sekali. Kerinduan dari Ustadz Masyid bagaimana Pendeta Muriwali Yanto Matalu bisa menyebutkan secara komplit dan lengkap isi dari Markus 16 ayat 16 sampai 20. Tapi yang dimaksud oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu adalah intisari, substansi dari ayat-ayat tersebut sudah ada di kepala atau di pengertian pemahaman dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ustadz Masyid berkata, katanya hafal, katanya sudah di luar kepala. Mana? Buktikan sekarang. Kira-kira demikian kalau dibahasakan bahasa sehari-hari. Tetapi Pendeta Muriwali Yanto Matalu berkata dengan tegas, "Mohon maaf, tolong Ustadz Masyid jangan memaksakan cara pendekatan Anda terhadap kitab suci Anda, termasuk juga saudara-saudara Muslim atau Islam yang lain. Harus hafal. Kami penekanannya bukan di situ, tetapi kami mengerti apa intisari kandungan dari apa yang dituliskan di sana. Memang itu realita kenyataan yang dijalani dan dihidupi oleh orang-orang Kristen. Bagaimana maknanya dimengerti dan dipahami. Bukan berarti kita tidak boleh belajar bahasa asli Alkitab, baik itu bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Memang kalau kita mau menggali, mengeksplorasi Alkitab dari studi kata, ya harus memang kita belajar mau tidak mau, suka tidak suka, mendalami Alkitab itu dari bahasa aslinya. Tapi saya mau kasih tahu, bahasa asli bukan segalanya. Karena kita harus mengerti adat istiadat, tradisi, budaya, latar belakang historis, latar belakang sejarah ketika Alkitab tersebut dituliskan. Jadi banyak pendekatan untuk menggali, mengeksplorasi Alkitab. Memang salah satu di antaranya adalah studi kata. Oleh karena itu, apa yang menjadi penekanan saya melalui ulasan ini? Mari kita saling menghargai cara kita mendekati kitab suci masing-masing. Bagaimana cara dari saudara-saudara kita Islam atau Muslim mendekati kitab sucinya? Silakan saja. Barangkali ketika sudah menghafal kitab suci Al-Quran sudah dapat pahala. Barangkali itu menjadi nilai yang perlu diperhitungkan dalam konteks saudara kita Islam. Dalam konteks Kristenan tidak ada penekanan demikian. Tapi bagaimana mengerti sejarahnya, latar belakangnya, dan bukan menutup kemungkinan bagaimana mengerti studi kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tidak ada yang salah. Tapi kalau untuk bagaimana supaya Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu itu harus luar kepala baru dikatakan hebat. Bukan itu ukuran takaran dalam konteks Kristenan dalam mendekati Alkitab. Yang ditekankan itu seperti disampaikan hambanya Dr. Mahmud Rosyad tadi adalah makna dari kitab suci itu bukan hafal kitab suci itu seperti saudara kita Islam. Karena itu mari hargai perbedaan pendekatan kitab suci masing-masing dengan keunikan masing-masing dalam memahami kitab sucinya. Karena ulasan praktis ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.